Ya, kita balik lagi di seri kita ya, yaitu seri kisah atlet. Nah, untuk di kisah atlet ini adalah episode yang kedua ya. Kemarin kita sudah membahas atlet yang menurut saya kalau seandainya disuruh memilih atlet terbaik Indonesia sepanjang sejarah, disuruh pilih satu, ini yang susah ya. Kalau bukan yang kemarin kita bahas, yang hari ini kita bahas. Antara ini dua saja jawaban saya. Nah, jadi hari ini kita mau membahas atlet yang juga kelas dunia ya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Chris John, julukannya adalah The Dragon, Chris The Dragon John. Nah, jadi sang naga ini ya, kita akan membahas petinju terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Sebelum kita bahas, jangan lupa kasih likes dulu, kasih subscribe dulu ya teman-teman, karena gratis tapi sangat mendukung untuk channel kesayangan kita, channel Ngobrol Olahraga. Dan juga teman-teman jangan lupa boleh juga sematkan komen di bawah ya, kira-kira siapa lagi yang mau kita bahas selanjutnya untuk di kisah atlet ini. Langsung saja kita memasuki. Untuk Chris John sendiri, dia adalah atlet kelahiran tahun 1979 di tanggal 14 September ya teman-teman. Dan nama asli dari Chris John adalah Johannes Christian John. Kelahirannya ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, Chris John sendiri darah atlet sudah mengalir dari secara keturunan ya, karena Chris John adalah anak dari pasangan atlet. Atletnya bukan sembarang atlet, atlet tinju. Jadi kedua orang tua Chris John adalah petinju, di mana kedua orang tuanya bernama sang ayah Johan Cahyadi dan juga sang ibu adalah Maria Warsini. Dua-duanya adalah petinju atau mantan petinju ya. Sehingga bagi Chris John, olahraga tinju ini sudah sejak muda sudah digeluti oleh Chris John ya. Sejak umur 5 tahun Chris John sudah mengikuti namanya olahraga tinju. Bayangkan ya teman-teman, kalau punya anak ya umur 5 tahun sudah dilatih pukul-pukulan. Wah, ini kan kalau bukan orang tuanya petinju kan agak susah ya. Kita bayangkan anak kita 5 tahun sudah main pukul-pukulan. Wah, tapi inilah yang menghasilkan prestasi yang luar biasa akhirnya dikarenakan mulai dari umur yang sangat dini. Nah, jadi untuk Chris John sendiri akhirnya pada tahun 97 ya, kita kisahkan dengan cepat di tahun 97 menarik perhatian satu pelatih yang sangat ternama di Indonesia pada saat itu. Kalau teman-teman yang mengikuti tinju nasional pasti tahu, yaitu bernama Sutan Rambing. Nah, jadi Sutan Rambing adalah pelatih kelas nasional yang sudah sangat berpengalaman, sudah bernama waktu itu ya. Sehingga Chris John dibawa ke Semarang untuk melakukan pelatihan yang lebih terfokus, lebih maju lagi, karena memang Semarang adalah kota besar ya untuk di Jawa Tengah, sehingga berlatih di Semarang lebih memungkinkan untuk memajukan karir dari Chris John sendiri. Sehingga setelah berpindah ke Semarang, karir Chris John terus menanjak semakin luar biasa ya, dimana debut profesional Chris John tidak jauh dari tahun 97 dilirik oleh pelatih Sutan Rambing. Chris John pun langsung melakukan debut profesionalnya di tahun 1998, di mana dia menghadapi petinju bernama Firman Kanda, dan Chris John berhasil memenangkan angka mutlak di pertandingan tersebut. Dan juga Chris John sendiri setelah melakukan debutnya yang luar biasa dapat lumayan banyak perhatian di kancah nasional, sehingga Chris John berhasil mendapatkan juga gelar nasionalnya ya. Ini gelar pertama Chris John di profesional, gelar nasional, menghadapi Muhammad Al-Farizi ya. Menghadapi Muhammad Al-Farizi dimenangkan dengan KO ya, knockout. Jadi di KO kan si Muhammad Al-Farizi oleh Chris John di pertandingan gelar juara nasional. Dan tentunya langkah dari nasional berlanjut ke Asia. Gelar juara Asia juga berhasil didapatkan oleh Chris John setelah mendapatkan gelar nasional, berlanjut ke gelar Asia mengalahkan petinju dari Korea Selatan yang bernama Daekyun Park. Nah, jadi Chris John berhasil mendapatkan juara tingkat Asia setelah mengalahkan Daekyun Park. Dan juga Chris John sendiri setelah menjuarai kancah Asia ini menjadi pembuka pintu ya, sehingga Chris John bisa mulai dilirik oleh
promotor-promotor untuk pertandingan internasional. Dan di pertandingan internasional sendiri Chris John tidak main-main. Di profesionalnya memiliki rekor yang sangat luar biasa ya. Terus menerus memenangkan pertandingan sehingga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sabuk gelar juara internasional atau dunia ya, kelas dunia, yaitu ada di tahun 2006, tepatnya di 26 September teman-teman, menghadapi petinju asal Kolombia bernama Oscar Leon. Nah, pertandingan menghadapi Oscar Leon ini adalah perebutan gelar juara WBA. Nah, ini untuk di kelas bulu WBA ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya Chris John berhasil memenangi pertandingan menghadapi Oscar Leon dari Kolombia sehingga berhasil menjuarai gelar juara dunia tinju di kelas bulu. Nah, jadi untuk di kelas bulu Chris John memegang gelar WBA dan gelar ini dipegang sangat lama ya oleh Chris John sampai 10 tahun. Dari 2003 sampai 2013 Chris John menjuarai gelar juara dunia WBA 18 kali ya teman-teman. 18 kali juara dunia, 18 kali. Bayangin 18 orang satu kali aja. Seumur hidup berlatih belum tentu bisa. Ini 18 kali teman-teman. Itu secara beruntun ya. Dimana Chris John petinju yang tidak pernah kalah ya waktu itu. Jadi setelah mengalahkan Oscar Leon ini ada berbagai lawan-lawan yang dikalahkan oleh Chris John. Ada beberapa yang memiliki nama besar juga. Salah satunya ada Rocky Juarez. Rocky Juarez adalah lawan yang cukup terkenal ya. 2 kali partai menghadapi Chris John. Dua-duanya Chris John tetap berhasil mempertahankan gelar juara WBA-nya dari 2 kali pertemuan menghadapi Rocky Juarez sebagai penantang. Dan juga ada juga yang merupakan sudah legenda ya teman-teman yang menyukai tinju pasti tahu, yaitu Juan Manuel Marquez. Juan Manuel Marquez sendiri baru saja selesai menghadapi Manny Pacquiao waktu itu. Setelah Marquez Pacquiao seri 1, Juan Manuel Marquez mau merebut gelar juara dari Chris John. Tetapi sehebat-hebatnya Juan Manuel Marquez, bahkan yang pernah mengalahkan Manny Pacquiao itu sekalipun, harus kalah telak oleh Chris John, di mana kalah poin secara mutlak menghadapi Chris John. Jadi Chris John berhasil mengalahkan Juan Manuel Marquez, seorang petinju yang berhasil menjuarai berbagai kelas ya. Kalau tidak salah sekitar 6 kelas dijuarai oleh Manuel Marquez. Waktu menghadapi Chris John 4 kelas sudah dijuarai, tapi gagal mengalahkan Chris John. Sehingga Chris John juga mendapatkan gelar Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup ya dari Federasi WBA. Dikarenakan untuk WBA sendiri terutama di kelas bulu, Chris John merupakan juara terbaik sepanjang sejarah ya, dimana berhasil mempertahankan gelar juara selama 10 tahun sampai 18 kali mendapatkan juara WBA. Itu sangat luar biasa, belum pernah ada sebelumnya ya. Dan Chris John sendiri memiliki rekor yang sangat luar biasa ya. Dia hanya kalah sekali saja sepanjang karirnya. Dari 52 partai tinju yang dia jalani, dia hanya pernah kalah 1 kali saja. Jadi dari 52 laga hanya pernah 1 kali saja kalah. Nah, Chris John sendiri menelan kekalahannya di pertandingan terakhir dari karirnya ya, karena pada saat itu memang usia Chris John tidak lagi muda, tidak lagi di masa puncaknya, tidak lagi di prime. Jadi harus menerima kekalahan, dan di ronde ke-6 Chris John harus mengundurkan diri dari pertandingan tersebut dan langsung pensiun pada saat itu. Dan itu juga menghentikan dia mempertahankan gelar selama 10 tahun, harus terhenti di pertandingan tersebut. Dan juga salah satu lawan yang dikalahkan Chris John ya, yang tentunya kita semua ketahui, kita semua sudah tahu pasti, yaitu ada Daud Chino Yordan juga ya, yang juga merupakan petinju andalan dari Indonesia. Nah, itu untuk Chris John ya. Sekarang Chris John sering menjadi komentator untuk tinju-tinju di TV-TV atau mungkin berbagai bela diri lainnya yang di TV, sering menjadi komentator ya, narasumber juga. Kita doakan Chris John selalu sukses ya, dan juga kita doakan semoga di kedepannya banyak atlet-atlet lain yang bisa sesukses bahkan lebih sukses dari Chris John. Nah, sekian untuk kisah atlet hari ini. Teman-teman jangan lupa tinggalkan komen di bawah siapa lagi yang mau kita bahas, siapa lagi yang mau kita kasih spotlight. Kalau teman-teman punya fun fact atau hal-hal menarik mengenai Chris John, atau ada hal-hal yang
mau disampaikan mengenai Christian Pulisic juga ditaruh di komen di bawah ya, biar makin lengkap info kita, biar makin seru kita membahas. Kita juga bisa diskusi. Bagi penggemar-penggemar tinju dan bela diri nih, boleh dong kasih komennya ya. Sekian untuk kisah atlet hari ini, sampai jumpa di kisah-kisah atlet selanjutnya.